Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ucapkan jazakallah sanal jaza kepada guru kita Ki Haji Ahmad Kamal Al-Lutsi yang masya Allah pada malam hari ini telah membacakan dan juga mengajarkan kepada kita dikutip daripada hadis baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan tentang kisahnya Nabi Ayub, dan di sini ada banyak sekali hikmah dan fadilah dari apa yang disampaikan oleh beliau. Paling tidak saya menggarisbawahi bahwa kembali kita harus mengingat apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini kita masih lari-lari ngejar-ngejar terus urusan dunia, ini tamparan untuk kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi semuanya disadarkan oleh ini, dan mudah-mudahan yang kemarin-kemarin lupa waktu segala macam yang dikejar dunia, seolah-olah kita ini akan hidup terus, akan hebat terus, akan kuat terus, pada akhirnya mati, pada akhirnya kembali kepada Allah. Ya, jadi urusan kaya, urusan miskin itu urusannya Allah. Nggak usah cari yang macam-macam, cukup dengan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kaya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Miskin akan Allah berikan tempat terbaik juga di akhirat kelak. Ya, jangan sia-siakan waktu. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal, nggak tahu, ya, nggak ada jaminan. Oh, kita masih muda, meninggal masih panjang, nggak ada yang jamin. Oh, kita masih sehat, nggak, kayaknya lama nih meninggal, masih panjang usia. Oh, nggak ada jaminan. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau guru kita Ki Haji Ahmad Kamaluddin betul-betul mengingatkan kita kepada wujud asli kita sebagai manusia dan sebagai hamba. Manusia dan hamba yang tidak pernah ada daya, upaya, kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah. Sudah paling nikmat sudah duduk di majelis ilmu, ya, tunaikan sholat 5 waktu, hadir majelis-majelis taklim, majelis zikir, dekat dengan guru-guru mulia, dengan kiai-kiai, orang-orang soleh, sudah indah hidup, indah, ya. Jadi kalau selama ini kita udah jauh ngelangkah, yang dipikirkan terlalu banyak dunia, terus terpacu sehingga nggak ada waktu. Yang dihitung itu dalam sehari itu kebanyakan yang kita hitung adalah keuntungan dunia. Hari ini saya sudah mendapatkan apa nih? Sudah dapat berapa banyak duit nih? Ya, hati-hati. Itu masya Allah Nabi Allah Ayub, luar biasa, kaya, sehat luar biasa. Sekejap, 3 hari guru kita sampaikan tadi, ya, melalui hadisnya, 3 hari habis semuanya. Lalu apa yang akan kita cari sesungguhnya? Nggak ada. Ya, kalau sudah begini takut kita. Mudah-mudahan terus, ya, kita diilhami oleh Allah setiap hari kita, saat kita diingatkan tentang kematian, diingatkan tentang singkatnya hidup di dunia, sehingga kita ini nggak nafsu terhadap dunia ini. Ya, jadi jangan mengejar kekayaan karena dengan alasan dengan kekayaan itu kita bisa berbuat banyak. Oh, enggak juga. Yang miskin juga bisa berbuat banyak tanpa dengan kekayaan. Siap ya ibu-ibu ya. Nah, yang ketiga setia tuh. Masya Allah Nabi Ayub tuh setia. Istrinya Nabi Ayub setianya luar biasa. Ini hikmah selanjutnya nih. Banyak hikmah sebenarnya dari hadis tadi. Paling tidak 2 malam ini yang saya ingin simpulkan. Yang pertama tadi tentang
Ayo kita harus sadar terhadap jati diri kita, untuk apa Allah ciptakan kita. Ingat, kita selalu berikrar dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup mati lillah, untuk Allah. Ya, untuk Allah. Nah, yang kedua, setianya luar biasa nih, ambil nih sama ibu-ibu nih. Diambil, ya diambil. Jadi harta itu bukan ukuran setia. Uang itu juga bukan kadar untuk mengukur kesetiaan ibu-ibu sebagai istri daripada suami-suaminya. Kalau suaminya ngasih duit banyak, Masya Allah, eta nu arana nawaran kopi 5-7 kali sapoe, karena kenceng, sawerana kenceng. Giliran suaminya keliat lesu, can ditanya encan, ngomong dari mukanya udah lesu nih, begitu datang Allah golongan nama zong ya, mau menang duit ya udah ngelipat muka. Benar, hati-hati, hati-hati. Nih saya bilang ya, pernah disampaikan bahwa untuk seorang istri ini Masya Allah ya, surga sudah. Yang penting 4 hal. Yang pertama, tunaikan sholat wajib. Yang kedua, tunaikan puasa Ramadan. Ini gak ada yang sunnah-sunnah nih, yang wajib-wajib nih. Yang ketiga, jaga kehormatan. Ini mohon maaf, kehormatan daripada aurat-auratnya, kehormatan amanah daripada suaminya, kehormatan rumah tangganya. Yang keempat adalah taat suami. Ya, taat suami. Hati-hati. Ini hadir majelis begini, ini Masya Allah, ini nilainya. Tapi tidak masuk kepada yang 4 tadi. Asal 4 tadi istiqomah, selesai sudah. Ya, jangan majelis hadirnya rutin setiap malam Sabtu. Malah setiap hari nggak ada malam Sabtu, malam Kamis, malam Rabu, malam Senin datang ke rumah Kiai Kamal. Oh, pengen majelis. Taatnya tidak terhadap suami. Wah, ini batal ini. Ini batal. Rajin majelis tapi tidak taat terhadap suami, batal sudah majelisnya. Maka hati-hati. Tapi kalau sudah 4 ini dilakukan, ditambah dengan hadir majelis, ditambah dengan puasa sunnah, ditambah dengan sholat sunnah, maka insya Allah makin sempurna dan sempurna. Bukan saja katanya masuk surga, tapi surga merindukan kepada ibu-ibu semua. Amin, amin ya robbal. Siap, setia, siap, yakin. Mual ngambek, mual cemberut, mual gubrak-gabruk, mual. Ini anu jawab malah bocah-bocah nih, udah nikah. Ibu-ibunya ya ayo bismillah. Bismillah. Jadi sayang, setia, taat terhadap suami itu bukan dinilai daripada kadar berapa ngasih uang. Ya, jangan dilihat dari situ. Dilihatnya adalah saya seorang istri harus taat terhadap suami. Terhadap suami. Ada suaminya nih gak sholat, suaminya berani terhadap ibu-ibu, suaminya galak. Akhirnya ngomong, kieu kan kumaha bapana, urang bisa kita karena manehna kitu. Kan gitu ya, balas dendaman ya. Kan saha nu ngajaran bapana, ontong nyuruh orang sholat, bapana henteu sholat. Jangan, sholat terus. Dalam sholat doakan, ya Allah mudah-mudahan suami saya dapat hidayah ya Allah untuk bisa menaikkan ibadah sholat, bisa ngimami saya ya Allah. Jangan suaminya nggak sholat malah ikut-ikutan tidak sholat, suaminya kasar malah tidak taat. Alasannya apa? Karena kasar. Ngapain saya taat? Tidak bisa. Mau suaminya kasar, suaminya pelit, suaminya medit, suaminya naon deui koret, tapi istri tetap harus taat. Insya Allah karena sebab istrinya taat, suaminya akan berubah. Insya Allah suaminya akan dapat hidayah. Insya Allah. Siap ya Bu ya? Siap.
Insya Allah ini bapak-bapaknya dengar, tenang Bu, bapak-bapaknya dengar. Insya Allah mudah-mudahan ya setelah majlis malam ini bertambah semangatnya kita menaikkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan golongan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Ibadah ya, ibadah kita nggak bisa ibadah dengan harta, ibadah dengan taat terhadap suami. Nggak bisa ibadah dengan cara mimpin majlis seperti guru kita Kiai Kamal. Paling tidak kita ajakin orang untuk hadir bermajlis. Insya Allah, hatur nuhun, mudah-mudahan sehat semuanya. Mohon doa, ini sudah terlihat ya, bangunan ini merupakan salah satu syarat untuk keluarnya izin SMPIT Al-Baha. Ya, mudah-mudahan, mohon doa dimudahkan dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada kendala, izin akan keluar akhir bulan ini insya Allah. Karena memang harus punya ruangan, harus ada kelas, maka ini dibuat kelas darurat ya. Ibu-ibu yang biasa duduk di kiri sekarang berpindah ke kanan. Alhamdulillah, ini duduk di kanan makin kelihatan cantik-cantik. Alhamdulillah, iya makin kelihatan cantik-cantik. Ternyata ibu-ibu cantik-cantik nih saya bilang nih, Masya Allah ya. Mudah-mudahan cantik juga hatinya, amin. Nah itu bangku-bangku juga disiapkan ya. Jadi nanti ibu-ibu kalau mau ke pasar ketemu temennya dari tetangga desa, ajak ngobrol. Ngobrolnya jangan ngomongin orang, ajak ngobrol. Ibu kumaha sehat, kumaha barudak sehat-sehat. Ayah nu bade lulus, ayah lulus SD, ayah bade ka mana rencana? Duh ka mananya masih bingung. Atuh lebetkeun be ka SMPIT Al-Baha. Kan saya tah. Ya, gitu dong. Ya, jangan ditanya nanti emang di Al-Baha aya SMPIT, dukanya terterang. Ayo syiarkan, dakwahkan apa yang kita bisa insya Allah ya. Mohon doa dan mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini, duduk di sini, Allah kasih kemudahan, amin, keberkahan, ampunan dan juga kelapangan rezeki, kelapangan hati, amin ya robbal. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.